Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, di video kali ini yang akan saya bahas yaitu ada penyebab terbaru sehingga bantuan sosial KPM tersebut itu tidak cair. Bantuan sosial yang saya maksud di sini yaitu yang berasal dari Kementerian Sosial. Yang reguler adalah Bansos PKH, BPNT, dan juga PBIJK. PBIJK ini adalah BPJS Kesehatan. Kemudian ada berbagai macam lagi bantuan sosial lainnya, tapi itu sifatnya kondisional atau situasional ya, yang mana hanya ada ketika ada kondisi tertentu atau hal-hal tertentu sehingga diberikanlah bantuan sosial tersebut. Tapi yang saya bahas kali ini yaitu penyebab bantuan sosial itu diputus atau tidak cair lagi adalah bansos reguler seperti misalnya PKH, BPNT, dan juga BPJS PBIJK. Nah, ini adalah penyebab terbaru di mana di video-video saya sebelumnya juga sudah banyak sekali saya bahas terkait penyebab bansos itu tidak cair. Tapi kali ini adalah penyebab yang terbaru bulan 9 ini ya, tahun 2024, karena ini berdasarkan studi kasus yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan bansos KPM tersebut itu tidak cair lagi. Saat ini ada peralihan yang mana sebelumnya bantuan sosial KPM tersebut cairnya melalui PT POS. Sekarang beberapa sebagian besar dialihkan untuk cair lagi melalui kartu KKS. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS ini kan melalui Bank Himbara ya. Sedangkan sistem perbankan yaitu hanya bisa mendeteksi data-data yang sama persis atau yang padan atau yang valid. Jadi artinya apabila datanya kakak ada beberapa yang tidak padan atau tidak valid, karena ini tidak menutup kemungkinan ya, justru banyak kejadian seperti ini di lapangan yang saya temukan. Sebenarnya KPM itu datanya yang terdaftar di DTKS adalah data lama, dan pada saat disinkronkan dengan data KTP-nya yang sekarang itu ada perbedaan tanda bacanya. Walaupun NIK-nya sama, tapi biasanya di sana ada tanda kutip, ada tanda baca di namanya yang berbeda. Sehingga apabila memang hal ini terjadi di datanya kakak, maka kemungkinan besar tidak akan lolos ke sistem perbankan. Artinya bisa saja bansosnya tidak cair lagi apabila kakak termasuk KPM yang bansosnya dialihkan juga ke kartu KKS. Cukup banyak ya, hampir banyak 10% KPM yang datanya seperti itu. Tidak heran lagi cukup banyak yang data-datanya berbeda, sebab data yang ada di DTKS itu kebanyakan adalah data yang lama. Solusinya seperti apa kira-kira jika seperti ini? Minta disinkronkan oleh operator 6NG setempat. Tapi ditunggu aja dulu infonya dari pendamping sosialnya masing-masing. Bansos yang ada di wilayahnya kakak itu semua bansosnya sudah cair. Sedangkan kakak bansosnya belum cair, boleh langsung melapor ke pendamping sosialnya masing-masing. Nanti pendamping sosialnya yang akan menganalisa datanya, kira-kira penyebabnya di mana, lalu minta tolong disinkronkan datanya sesuai dengan data yang terbaru yang ada di KTP. Nah, tapi biasanya sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya, apabila ada data KPM yang bermasalah lalu kemudian disinkronkan, itu biasanya memakan waktu cukup lama ya Kak, antara 2-3 tahap baru kemudian bisa cair lagi. Karena sepertinya menurut saya, jika saya perhatikan ya, data di 6NG ini penarikan datanya itu tidak cepat di pusat. Jadi walaupun kita di daerah sini sudah mensinkronkan, sudah memperbaiki di DTKS, tapi penarikan datanya di pusat itu tidak langsung menggunakan data baru yang baru saja diupdate. Biasanya sekitar 2-3 tahap ke depan barulah kemudian menggunakan data yang telah kita update dari daerah. Jadi harap bersabar apabila memang ada beberapa datanya kakak yang baru saja disinkronkan atau dimutakhirkan oleh operator 6NG daerah setempat. Nah, itu adalah penyebab yang pertama yang menyebabkan bansos KPM tidak cair. Penyebab pertama yang terbaru sekarang ya. Berbeda lagi dengan penyebab-penyebab lainnya, cukup banyak sekali juga. Nah, salah satunya juga karena ada yang menanyakan hal ini, yaitu terkait datanya di blacklist sebagai penerima bantuan sosial dikarenakan memiliki pinjaman KUR.
kredit usaha rakyat. Sebenarnya sih sah-sah aja ya apabila ada KPM atau penerima bantuan sosial yang memiliki pinjaman KUR. Sebab apa? KUR ini kan adalah bagian dari program pemerintah juga yang memberikan subsidi pinjaman kepada pelaku UMKM sehingga dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat tersebut. Dan salah satu sasarannya yaitu penerima bantuan sosial. Sebab kenapa? Untuk Kementerian Sosial dalam program bantuan sosial ini sudah bersinergi dengan beberapa lembaga lainnya. Bagaimana caranya agar penerima bansos ini bisa segera sejahtera dengan beberapa jenis bantuan sosial yang ia terima. Salah satunya KUR itu tadi. Jadi tidak masalah apabila ada KPM memiliki pinjaman KUR, kredit usaha rakyat, apabila itu memang untuk meningkatkan atau tujuannya untuk mengembangkan usaha. Hanya saja apabila KUR-nya itu misalnya macet atau bisa dikatakan blacklist ya datanya dari perbankan, ini yang menyebabkan bantuan sosialnya juga bisa tidak ikut cair atau di blacklist juga. Sebab untuk Bank Himbara tersebut, tempat kakak mengajukan pinjaman KUR tersebut, apabila datanya yang di blacklist dikarenakan bermasalah pada saat membayar angsuran KUR tersebut, yang di blacklist itu adalah seluruh rekening atas nama yang tertanggung berdasarkan NIK-nya. Jadi apabila memang yang di blacklist itu adalah rekening bank KUR-nya, otomatis semua jenis rekeningnya juga ikut terblokir di blacklist juga, termasuk rekening bansosnya, sehingga menyebabkan bantuan sosialnya juga jadi omspan, tidak berhasil ditransfer masuk ke rekeningnya Bapak Ibu. Artinya jika macet KUR-nya, maka bansosnya juga biasanya akan terputus atau di blacklist. Nah, itu adalah penyebab kedua. Solusinya bagaimana? Apabila memang sudah di blacklist, datanya dikarenakan pernah memiliki pinjaman KUR, lalu kemudian sudah dilunasi KUR-nya, sudah dibersihkanlah namanya. Nah, biasanya itu ada jangka waktunya ya di perbankan apabila namanya sudah terlanjur di blacklist. Itu ada beberapa bulan, kalau nggak salah ya, jangka waktunya supaya bisa bersih kembali untuk namanya. Nah, setelah udah selesai permasalahan dengan perbankan, solusinya yaitu daftar ulang. Daftar ulang ini yaitu tadi tidak bisa cepat dan statusnya sama dengan peserta baru, yaitu mendaftar sebagai peserta baru di DTKS. Jadi kalau kuotanya masih penuh, otomatis kakak masih berada di daftar tunggu. Solusinya seperti itu ya. Selesaikan dulu semua masalahnya, lalu kemudian usulkan ulang apabila memang kakak merasa masih layak menerima bantuan sosial. Itu adalah penyebab yang kedua, bansos tersebut tidak cair. Kemudian penyebab berikutnya lagi, yang ketiga, dan yang ketiga ini yang banyak terjadi juga, yaitu tertolak otomatis oleh sistem disebabkan terdeteksi salah satu anggota keluarganya itu memiliki penghasilan di atas UMP atau UMK, atau juga usianya masih produktif, atau ada salah satu anggota keluarganya yang terdeteksi ternyata berstatus sebagai guru bersertifikasi atau honorer bersertifikasi, atau terdeteksi salah satu anggota keluarganya yaitu ada yang status pekerjaannya sebagai TNI, Polri, atau pegawai negeri sipil. Jadi solusinya apabila memang ada salah satu anggota keluarganya seperti itu, sebaiknya diantisipasi ya. Nggak masalah sih kalau anak KPM, justru kita semuanya sangat bersyukur sekali kalau anak-anak penerima bantuan sosial ada yang berhasil menjadi ASN atau TNI atau Polri, atau menjadi honorer bersertifikasi atau guru bersertifikasi lah seperti itu istilahnya, atau pekerjaannya sebagai pegawai dan gajinya di atas UMP UMK. Nggak masalah, justru kita semuanya senang apabila ada anak KPM atau salah satu anggota keluarga KPM yang seperti itu. Tapi antisipasi sebelumnya, yaitu apabila memang Bapak Ibu merasa masih ada adik-adiknya nih, misalnya anak pertamanya misalnya udah lulus kuliah atau lulus SMA dan masih memiliki beberapa adik yang kiranya mungkin masih butuh bantuan sosial sekitar beberapa tahun ke depan, antisipasi sebelum anaknya
mendaftar pekerjaan atau melamar pekerjaan atau tes CPNS, sebaiknya disarankan pisah kartu keluarga terlebih dahulu sebelum sudah terjadi. Karena kalau sudah terjadi masih gabung kakaknya lalu kemudian terdeteksi anaknya ini menjadi TNI, Polri atau PNS gitu, untuk memperbaikinya itu butuh proses cukup lama, jadi lebih baik diantisipasi sebelum terjadi. Dan satu hal yang penting juga, ketika kakak baru saja mengupdate kartu keluarga, misalnya mengeluarkan salah satu anggota keluarganya yang mungkin akan melamar pekerjaan atau tes CPNS, setelah diupdate kartu keluarganya, perlu juga diupdate di DTKS atau di SIK-NG. Karena biasanya banyak orang yang kejadian ya, ini studi kasus real di lapangan. Ternyata KPM itu sudah lama pisah kakak sama anaknya yang bekerja sebagai karyawan yang gajinya di atas UMP atau UMK. Tapi karena datanya di DTKS itu tidak diupdate-update, alhasil tetap saja terbaca bahwa mereka ini masih dalam satu kartu keluarga. Padahal fisiknya, kartu keluarganya itu sudah beda kakak. Dan KPM ini komplain, ini sudah lama kak, udah lama ini diperbarui, udah hampir setahun. Iya benar, udah hampir setahun. Tapi pada saat itu, pada saat dipecah kakaknya, tidak melapor ke petugas SIK-NG. Sehingga data yang ada di SIK-NG masih terbaca satu kakak dengan anaknya ini tadi yang gajinya di atas UMK atau UMP, sehingga bansosnya juga otomatis tertolak oleh sistem. Jadi ini bukan dinonaktifkan atau apa ya kak, bukan petugas yang menonaktifkan sebenarnya, tapi sudah memang udah settingan sistem seperti itu. Apabila ada yang terdeteksi demikian, maka datanya yang ada di SIK-NG itu langsung ngeblank semuanya, nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diapa-apain, karena memang itu adalah aturan di sistem. Jadi kalau sudah terblokir seperti itu, tertolak oleh sistem istilahnya, solusinya yaitu harus daftar ulang lagi. Kalau daftar ulang lagi itu cukup lama prosesnya kak, dan juga ini cukup banyak ya antrian, banyak sekali yang mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial, sehingga menyebabkan datanya kakak itu bisa saja berada di daftar tunggu nanti entah kapan, bahkan ada yang sampai setahunan lebih baru bisa lolos masuk lagi ke DTKS dan bisa aktif lagi bantuan sosialnya. Oke, itu tadi ya kak untuk hal-hal baru, penyebab terbaru yang dapat menyebabkan bantuan sosial KPM tidak cair lagi di bulan September ini dan berlaku untuk kedepannya. Sementara itu dulu live hari ini, insya Allah kita lanjut lagi besok. Terima kasih yang sudah setia mengikuti akun ini, dan saya doakan juga semoga kedepannya bantuan sosial ini lebih tepat sasaran, dan buat kakak yang sudah lama mengajukan bantuan sosial akan segera lolos datanya juga sebagai penerima bantuan sosial yang baru. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.